Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi coaching klinik yang akan disampaikan oleh Ibu Khairati Saleh SAG FED. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kajur, Muhammad Pak Dr. Sihabudin, Bu Kaprodi, Bu Suatun Hasanah, Ibu Sekprodi, Bu Nina. Saya belum melihat dosen-dosen yang lain. Mungkin Pak Sultan juga sudah ada. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagi ilmu tentang metodologi penelitian, khususnya pada sesi kali ini terfokus pada bagaimana menulis latar belakang masalah dan merumuskan masalah. Nah, terima kasih banyak Pak Sihab yang tadi katanya dalam keadaan tidak sehat. Dengan keluarga saya doakan semoga cepat sembuh. Syafakallah Pak Sihab dan keluarga kita di Jogja dengan Bu Nina. Jalan-jalan ke Malioboro ini lagi di Jogja. Mohon maaf Malioboro sudah pindah. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu ini seluruh mahasiswa PGMU dihususkan untuk seluruh mahasiswa PGMI ya, Bu sama Pak Sihab. Iya, dan yang hadir kalau melihat nama-namanya kebanyakan semester berapa ini? Semester 4 ya. Semester 4. 5 dan 7. Kalau yang semester 7 siap-siap untuk saya tanya ya. Kenapa? Karena saya adalah pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Metodologi penelitian, dan kita sudah membahas ini selama 1 semester sampai sampai membuat penelitian sendiri ya, kita simulasi penelitian, ada praktek mencari data, menganalisis data, kemudian membuat laporan. Sampai di segitunya kita waktu yang semester mata kuliah itu, meskipun skalanya kecil-kecilan ya, dan banyak data-datanya yang fiktif. Tetapi paling tidak kita memulai dari bagaimana menemukan rumusan masalah penelitian, kemudian bagaimana mengkaji pustaka, bagaimana menulis proposal, bagaimana langkah-langkah penelitian itu kita sudah lalui, meskipun dalam jangka waktu yang singkat dan online ya, dan daring, keterbatasannya online, tapi paling tidak sudah mengenal bagaimana. Jadi siap-siap nanti yang semester 7 akan saya tanya apa sih sebenarnya rumusan masalah penelitian itu, bagaimana menemukannya, bagaimana kemudian menyusun latar belakangnya, seperti itu ya. Oke. Sampai jam berapa ini, Bu Us? Tadi di ini player saya lihat cuma jam mulainya, jam berakhirnya jam berapa? Jam atau sampai sore? Udah buati sampai siang. Sampai siang. Iya. Ini saya di Makassar sudah siang, sudah setengah 11. Selisih 1 jam itu. Sampai sepuasnya. Sampai sepuasnya. Ya. Aduh, saya untuk semua peserta saya sudah diberi izin oleh Pak Kajur untuk sampai sepuasnya katanya. Yeah. Terima
makasih banyak. Saya share screen dulu ya. Oke. Apa sudah bisa kelihatan? Sudah, Bu. Bentar dulu, ini kok masih ada mata kuliah penelitiannya ya. Kelihatan ini. Saya. Oke, baik. Kita mulai ya. Ini adalah tahap-tahap penelitian, ya. Dan kita sekarang berada di yang di highlight kuning ini, ya. Jadi asumsinya coaching initiation sebelumnya sudah membahas tentang kajian pustaka dan penelitian pendahuluan. Maksudnya apa adalah para mahasiswa sudah banyak membaca kajian-kajian pustaka dan banyak membaca jurnal, banyak membaca artikel, sehingga dengan banyak membaca buku, banyak membaca artikel, itu kemudian sudah menentukan mau melakukan penelitian apa. Apakah penelitiannya kualitatif atau kuantitatif. Tapi sebelumnya juga kita tetap akan membahas sedikit ya, apa perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Biar mungkin saja ada yang belum sampai ke sana. Ya. Nah, jadi kita berada di highlight kuning ini. Jadi sebelum menyusun latar belakang dan rumusan masalah penelitian, sebaiknya para mahasiswa ataupun bagi yang ingin melakukan penelitian itu sebaiknya membaca banyak buku, ya, ratusan buku, artikel jurnal. Apa bedanya antara buku dengan artikel jurnal? Jika itu maaf, yang ini bisa di mute ya, bisa di mute. Oke. Nah, bedanya jika itu adalah buku itu bisa jadi mulai terbitan tahun 90-an sampai yang terkini 2022. Ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau artikel jurnal biasanya apalagi yang terbaru, temuan-temuan penelitian yang ada di artikel jurnal itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Jadi kalau terbitannya 2022 berarti data yang dikumpulkan, pengumpulan datanya tidak boleh berada di tahun 2019 sampai tahun 2022. Kecuali kalau jurnal yang kita gunakan itu adalah tahun 2018, 2015, atau tahun 2000, maka data-datanya juga adalah data-data lama. Sementara penelitian itu terus berkembang. Penemuan yang ditemukan hari ini kemudian itu akan ditimpa oleh penemuan yang terbaru. Otomatis penelitian sebelumnya ini bisa jadi kemudian gugur dikarenakan ada penelitian yang baru, bisa jadi kemudian lebih kaya karena penelitian yang baru itu melengkapi penelitian yang sebelumnya, bisa jadi penelitian yang lama ini
penelitian yang sebelumnya ini kemudian menimbulkan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Ya, seperti itu. Jadi bagi kalian, ini saya mulai dari kajian pustaka dan penelitiannya ya, karena ini yang banyak sekali tidak diperhatikan oleh para peneliti-peneliti muda. Para peneliti muda, para mahasiswa biasanya tidak melakukan kajian pustaka, tidak melakukan analisis penelitian yang ada di jurnal, tetapi apa yang dilakukan oleh mahasiswa sekarang ini, cari skripsi, kemudian merubah sedikit judulnya, merubah sedikit latar belakangnya, kemudian melanjutkan sampai akhir. Itu tidak semuanya seperti itu, tetapi kebanyakan seperti itu. Pengalaman saya ketika membimbing. Jadi sangat amat mudah ini ya, sangat amat mudah bagi pembimbing untuk mengidentifikasi mana mahasiswa yang betul-betul memulai proposal penelitian dari nol dan mana mahasiswa yang hanya merubah sedikit saja dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Sangat mudah mengidentifikasinya. Mengidentifikasinya itu gampang ya. Yang pertama adalah ketika bimbingan, bagi yang melanjutkan, kadang dia tidak paham. Ya, bagi yang hanya melanjutkan atau merubah sedikit penelitian-penelitian yang ada, skripsi yang ada, ketika ditanya dia nggak paham isinya itu apa. Ya, nggak nyambung. Ketika ditanya metodologinya, bimbingan latar belakangnya, rumusan masalahnya, dia nggak paham. Jadi kita sebagai dosen itu langsung mengerti. Oh, anak ini belum mengalukan kajian pustaka, belum lihat penelitian-penelitian terdahulu, tetapi biasanya hanya langsung mengambil apa yang sudah ada. Itu kreatif memang namanya ya, kreatif tapi kemudian bisa menjerumuskan seperti itu. Nah, jadi ini penting ya, penting sekali sebagai langkah awal ketika ingin menyusun skripsi, membuat laporan, tidak hanya menyusun skripsi, membuat makalah, ya, membuat tulisan-tulisan karya ilmiah. Ini yang paling penting. Baca buku, kumpulkan semua artikel-artikelnya. Saya belum ke depan, ini dulu, di sini dulu saya mau berlama-lama. Saya pernah membimbing mahasiswa, saya tanya begini, ada nggak buku metodologi penelitian? Baca. Bukunya siapa? Sugiono. Bukunya siapa lagi? Ya cuma itu ya, bukunya Sugiono aja yang dibaca. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin membuat peneliti hanya dengan satu buku metodologi penelitian? Itu pun bukunya Sugiono yang tahun 2006. Sementara di tahun-tahun sekarang sudah berkembang sekali metodologi penelitian yang ada. Itu kenapa? Karena ya mungkin salah saya juga waktu memberikan mata kuliah metodologi penelitian, buku yang saya berikan juga memang salah satunya adalah bukunya Sugiono. Yang lain kebanyakan yang berbahasa Inggris. Kemudian ada lagi buku yang mungkin agak sulit untuk dicerna, sehingga memang buku Sugiono itu ya sangat populer sekali, buku Sugiono. Ya, nah yang saya sampaikan juga ke mahasiswa, selain membaca buku adalah cobalah jalan-jalan ke Sinta ya, jurnal seluruh artikel jurnal yang diindeks oleh Dikti. Nah, di situ ada banyak sekali artikel terkini ini. Bisa di mute sebentar ya. Mungkin Alifah minta tolong disampaikan ke yang sementara berbicara, tolong di mute dulu. Nanti kalau mau berbicara ya ada waktunya untuk menjawab. Oke, terima kasih.
Nah, setelah melakukan kajian pustaka dan kemudian melihat artikel-artikel sebelumnya, nah barulah kemudian uh, ada bayangan, ya, ada bayangan saya ini sebenarnya mau melakukan apa ya? Melakukan apa? Apakah saya akan mencari data melalui melalui pendekatan kualitatif atau melalui pendekatan kuantitatif atau pendekatan mixed method atau campuran. Nah, untuk kualitatif, menurut Creswell, ini saya pakai punya Creswell ya. Punya Creswell itu dia ada ciri khas kualitatif itu sifatnya induktif ya. Jadi dia mengambil data di lapangan, kita peneliti mengambil data di lapangan, kemudian akhirnya nanti data-data ini kemudian diambil kesimpulan yang lebih besar. Berbeda dengan deduktif. Kalau deduktif itu mulai dari teorinya besar, kemudian mengumpulkan data. Jadi kalau induktif itu dari hal-hal yang kecil, kemudian lebih kompleks, sementara kuantitatif itu sebaliknya. Nah, ada 5 desain penelitian di kualitatif. Yang pertama, menurut Creswell ya, setiap pakar berbeda-beda ketika mengklasifikasi jenis-jenis penelitian. Nah, kalau Creswell itu ada narrative research, ada fenomenologi, ada grounded theory, ada etnografi, ada studi kasus. Ya. Tapi semua kualitatif. Ya, naratif ini biasanya studi deskriptif ya. Semua sih deskriptif ya kalau kualitatif, tetapi lebih dilihat dalam perbedaan-perbedaan ini pada fokus penelitiannya. Dan naratif ini lebih pada autobiografi seseorang atau beberapa orang. Kalau fenomenologi ini adalah fenomena yang terjadi di lapangan dan menarik perhatian peneliti. Nah, kalau grounded ini lebih kepada penelitian yang sebelumnya belum dilakukan. Jadi memang ini original, ya. Misalnya suku-suku di Indonesia ini kan banyak ya. Mau meneliti suku A, suku B, suku C, dan sebelumnya ini belum dilakukan penelitian dan kita penelitian yang kita lakukan ya, dan kita sebagai peneliti ingin menggali informasi, menggali data yang khas daripada suku tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan grounded. Jadi menemukan teori yang berasal dari sumber data yang kita cari. Kemudian ada lagi etnografi. Etnografi ini lebih ke budaya ya, budaya satu masyarakat yang ingin kita ketahui seperti apa. Kemudian ini ada satu lagi studi kasus. Studi kasus ini adalah paling favorit ya, paling favorit ini studi kasus dilakukan di kualitatif. Bahkan hampir kadang sebenarnya penelitian itu adalah desainnya sebenarnya fenomenologi, tetapi disebutkan ini adalah studi kasus. Studi kasus itu lebih kepada apakah di dalam kita meneliti kasus yang ada kasus yang menarik di tempat di mana kita meneliti. Menarik karena baiknya atau menarik karena jeleknya. Ada yang khas, ada yang spesial pada objek yang akan kita teliti. Itu namanya studi kasus. Nah, beralih ke kuantitatif. Kuantitatif ini ada 3 macam. Ada yang eksperimen, ini penelitian yang memang didesain, ya, dibuat. Kalau dia di pendidikan ini didesain, ada kelas ada kelompok kontrol, ada kelas eksperimen dan lain sebagainya, kemudian melakukan uji coba. Ada yang non eksperimen, ya, misalnya survei, ini tidak ada percobaan di dalamnya. Jadi peneliti hanya mengambil data saja, tidak melakukan treatment, tidak ada treatment, tidak mengajar. Kalau dalam penelitian ya, tidak mengajar, tidak menguji cobakan media atau menguji cobakan metode, tetapi hanya mengambil data-data yang ada. Non eksperimen biasanya ini non eksperimen macam-macam, ada expose factor dan lain sebagainya. Ada yang longitudinal design. Longitudinal design ini adalah penelitian jangka panjang, ya, jangka panjang
Jadi kalau itu meneliti orang personal, mulai dari dia usia 8 tahun misalnya, sampai usia 20 tahun, sampai usia di mana yang batas-batas penelitian yang batas penelitian yang ditetapkan oleh peneliti di awal, misalnya 10 tahun, berarti 8 sampai 18 tahun, karena 10 tahun, atau 20 tahun, berarti sampai usia subjek yang diteliti ini menjadi 20 tahun, itu namanya longitudinal design. Kemudian ada lagi yang mixed method. Mixed method ini ada yang jenisnya adalah konvergen, ada yang eksplanasi sekuensial, ada explanatory spatial, ada complex design. Jadi campuran atau mixed method ini desainnya ini lebih ke kan kalau campuran itu antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau dia explanatory misalnya, berarti explanatory ini di tahap awalnya adalah kuantitatif. Kuantitatif, kemudian karena kuantitatif belum cukup, masih perlu dilanjutkan dengan kualitatif, sehingga sekuensnya pertama adalah kualitatif, setelah kualitatif selesai dilanjutkan kuantitatif dulu, setelah itu dilanjutkan dengan kualitatif. Hasil penelitiannya kemudian di asosiasi, dihubungkan hasil penelitian antara kualitatif dan kuantitatif. Ada lagi yang eksplanasi sekuensial. Ini biasanya kualitatif dulu. Kualitatif itu kan wawancara dan sebagainya, baru setelah itu kemudian kuantitatif. Ada lagi yang konvergen, mix, kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Nah, ini tergantung apa yang akan dicari, hasil penelitian, rumusan masalahnya apa, kemudian data-datanya seperti apa. Ini sangat tergantung pada peneliti desain mana yang akan dipilih dalam melakukan penelitian. Jadi tidak berarti bahwa di dalam penelitian kita itu ada data-data kuantitatif, kemudian ada data-data kualitatif, kemudian kita menyimpulkan bahwa ini mixed method. Ya, bukan berarti seperti itu. Jadi kalau mixed method itu memang ada langkah-langkah, dan alasan utamanya kenapa melakukan mixed method adalah karena satu metode, satu pendekatan kualitatif misalnya tidak cukup untuk menjawab rumusan masalah. Tidak cukup untuk menjawab suatu masalah, misalnya ya, misalnya kuantitatif. Kita mulai dari rumusan masalahnya adalah perilaku sholat ya, perilaku sholat mahasiswa PGMI misalnya. Kemudian dilakukanlah survei, ada survei kuantitatif ya, di awal kuantitatif. Ada berapa persen yang sholatnya 5 kali sehari, ada berapa persen yang cuma 3 kali, ada yang tidak sama sekali. Ini persentase, ini kuantitatif. Ternyata untuk mengetahui perilaku sholat mahasiswa PGMI ini tidak cukup hanya dengan presentasinya saja, berapa 3% yang rajin, 2% yang ini dan sebagainya. Peneliti menganggap bahwa perlu melakukan tindakan lanjutan, yaitu untuk mengetahui alasan kenapa 5% ini rajin sholat dan hampir 90% itu adalah wanita. Misalnya seperti itu ya. Kenapa yang rajin sholat ini 99% adalah wanita, sementara yang lain adalah pria, misalnya seperti itu. Nah, ini perlu dilanjutkan dengan wawancara dan observasi untuk menindaklanjuti penelitian kuantitatif tadi. Nah, itu
kenapa perlu diadakan indikator. Jadi, oke, kita kembali pada penulisan rumusan masalah dan latar belakang. Setelah melakukan kajian teori, penelitian pendahuluan, ya, kemudian sudah ada bayangan. Sepertinya yang menarik yang saya teliti adalah tentang penggunaan internet, misalnya pada siswa SD, ataukah misalnya PTK dan lain sebagainya, ya sudah punya bayangan desain penelitian yang akan dilakukan juga, apakah kualitatif atau kuantitatif. Tuh. Karena desainnya beda, rumusan masalahnya beda, tetapi latar belakang masalahnya biasanya hampir mirip-mirip. Biasanya. Jadi latar belakangnya itu atur latar belakangnya itu hampir sama antara kualitatif dan kuantitatif. Yang berbeda itu adalah rumusan masalahnya dan langkah-langkah selanjutnya. Seperti yang ada dalam tabel ini, validasi datanya, pengambilan data serta pengambilan kesimpulan serta interpretasinya. Kita lanjut. Halo Mbak. Kalau tidak saya istilahnya? Halo Mbak. Full screen bisa dibaca dengan jelas ya? Ini ya. saya full screen. Bisa ya? Ya bentar Mbak. Alifa, kalau tidak full screen jelas, bisa dibaca dengan jelas. Seperti ini aja. Slideshow-nya tidak saya aktifkan. Kalau slideshow-nya saya aktifkan, biasanya tidak ada bayangan. Saya tidak punya bayangan slide berikutnya ini apa. Kalau begini aja cukup. Iya. Halo. Halo. Cukup Bu. Oh ya, cukup ya. Baik. Cukup Bu. Baik. Jadi apa itu masalah penelitian? Kok kesannya nyari-nyari masalah ya? Apakah ini memang penting untuk diteliti? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini yang biasanya muncul. Jikalau saya mau menyusun skripsi, sebaiknya judul apa, topik apa yang akan saya teliti? Karena meskipun saya semakin banyak membaca, tadi kembali ke kajian literatur dan artikel penelitian, semakin banyak kita membaca kajian literatur, artikel-artikel jurnal, kadang semakin bingung. Kenapa? Karena referensinya itu macam-macam dan kelihatannya semua menarik. Semakin banyak pilihan, itu juga semakin bingung. Masuk ke restoran aja kalau menunya terlalu banyak, itu kemudian bingung kan? Mau makan apa ya kok kelihatannya semua enak? Saya mau meneliti apa ya kok kelihatannya semua penting? Ya, kelihatannya semua penting. Itu ya. Nah, kita mulai dari apa itu masalah penelitian. Jadi, masalah penelitian itu mudah ya. Jika ada gap, jika ada kesenjangan, jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya pada topik yang akan kita teliti, antara kondisi ideal dengan faktanya itu tidak sesuai. Nah, misalnya apa? Ini contohnya ya. Harapannya 100% hasil belajar siswa mencapai KKM. Tapi kenyataannya di lapangan 50% itu tidak mencapai KKM, hanya 50% yang mencapai KKM. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan, ada apa? Kenapa tidak sesuai antara kenyataan dengan fakta di lapangan? Sehingga kemudian kita mau mencari tahu apa masalahnya. Kenapa? Apakah masalahnya? Kalau di pendidikan, masalahnya itu bisa metodenya, bisa medianya, bisa siswanya,
bisa gurunya, bisa fasilitasnya. Ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang menyebabkan 100% hasil belajar siswa itu tidak 100% hasil belajar siswa mencapai KKM. Nah, inilah yang akan diteliti. Jadi itu ya, kalau adanya masalah itu jika harapan dan kenyataan, ada gap, ada kesenjangan antara harapan-harapan kita dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, kalau menurut Sugiono, masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Kalau bahasa Inggrisnya itu what should be, ya, apa yang seharusnya, apa yang di lapangan, what it is, kemudian dilanjutkan dengan what could be, apa yang bisa dilakukan. Jadi what should be, what it is, and what could be. 3 itu ya. Nah, itu dalam penelitian. Nah, selanjutnya, selain dari bagaimana menemukan masalah penelitian, masalah-masalah penelitian, ada beberapa orang yang memang punya sense of research, kepekaan terhadap persoalan-persoalan penelitian yang ada di sekitarnya itu sangat tinggi. Jadi hanya melihat sekilas fenomena yang terjadi, langsung terbayang di kepalanya, oh ini kayaknya bagus nih untuk diteliti. Setelah, oh ini bagus, ini ada beberapa orang memang yang sense of research-nya ya, sense of itu tinggi, menangkap. Selain itu juga motivasi meneliti ya, meskipun sense-nya tinggi itu, tapi kemudian motivasinya tidak tinggi, itu juga tidak akan terjadi penelitian. Nah, bagaimana menemukan masalah penelitian? Saya mulai dari nomor 5, ya, pengalaman pribadi, ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 1, pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini macam-macam. Pengalaman pribadi sebagai calon guru, pengalaman pribadi sebagai guru, pengalaman pribadi sebagai anak, pengalaman pribadi sebagai siswa, pengalaman pribadi macam-macam, ya, macam-macam. Nah, bersumber dari pengalaman pribadi kita. Jadi misalnya gini, saya punya teman, dia punya adik autis, ya, punya adik autis, dan dia pengen tahu bagaimana cara apa penyebab autis, bagaimana cara menangani anak-anak autis ini, kemudian bagaimana kasus dengan adiknya. Nah, itu dia kemudian mengangkat itu menjadi sebuah topik judul penelitian skripsinya. Nah, ada lagi guru di sekolah yang melihat anak-anak siswanya tidak begitu bersemangat belajar, ya, sehingga kemudian guru ingin mencari tahu, ingin meneliti kenapa siswa saya tidak semangat untuk belajar. Nah, ini adalah pengalaman pribadi, dan biasanya pengalaman pribadi itu sangat menarik ketika kita jadikan topik penelitian, ya, kita jadikan masalah penelitian. Tidak berarti yang lainnya tidak menarik, ya, tidak berarti tidak menarik, tetapi jika itu adalah pengalaman pribadi kita, maka interestnya itu menjadi 2 kali lipat, ya, karena ini adalah persoalan pribadi kita dan kita ingin mempengaruhi sesuatu itu, interestnya itu menjadi 2 kali lipat. Karena selalu ya, dalam psikologi itu sesuatu yang berhubungan diri kita sendiri itu lebih menarik untuk diceritakan, lebih menarik untuk diungkap, ya, dalam psikologi. Karena ya makanya kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada sosial media, itu rame banget karena itu mengekspos kehidupan pribadi kita. Nah, mengekspos foto-foto kita selalu sangat menarik, membicarakan tentang persoalan pribadi kita. Nah, itu kenapa saya memulai dari pengalaman pribadi. Biasanya kalau yang kakak kelas kalian itu menemukan persoalan itu
di ketika PPL, ya, ketika PLP istilahnya sekarang ya, PLP kemudian dia menemukan dia praktek mengajar, kemudian menemukan ada masalah dalam pendidikan yang hubungannya dengan dirinya ketika dia mengajar. Nah, dalam pendidikan yang pengalaman pribadi ini diakomodir dalam penelitian tindakan kelas atau class action research. Ya. Jadi class action research itu memang adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan siswanya sendiri untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di kelasnya. Itu kalau hubungannya dengan pendidikan. Ya. Yang kedua, masalah-masalah sosial di sekitar kita. Ada banyak sekali masalah-masalah sosial yang bisa diangkat, ya, di sekitar kita. Berlagaklah seperti filosof. Bagaimana karakter filosof? Filosof itu selalu bertanya, kenapa? Bagaimana? Apa yang terjadi? Dia selalu bertanya. Jadi melihat kejadian, bagi filosof semua yang terjadi itu unik. Semua yang terjadi di sekitarnya adalah aneh yang layak untuk dipertanyakan. Yang ketiga, kepustakaan. Ini yang kita bahas tadi ya. Banyak membaca buku, banyak membaca koran, banyak mencari-cari referensi, ya. Dengan begitu kemudian memperkaya kita terhadap topik-topik penelitian yang ada. Yang kedua, dedukasi dari teori-teori. Jadi begini maksudnya ya, ini ada hubungannya antara yang kedua dan yang ketiga. Cara mudah untuk menemukan masalah penelitian adalah satu, kalau ini berasal dari dedukasi dari teori-teori dan kepustakaan. Satu, mengkritisi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi, misalnya kalian ke perpustakaan, kemudian melihat skripsi, melihat penelitian bahwa media pembelajaran YouTube bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut kalian, saya kok kalau main YouTube malah atau sosial media yang lain malah lupa belajar, ya kan? Malah 1 jam, 2 jam mau ngerjakan tugas 5 menit ngerjakan tugasnya, YouTube-nya 2 jam. Nah, itu pengalaman pribadi kan? YouTube-nya 2 jam dulu, muter-muter dulu nyari, browsing sana ke sana kemari. Nah, menurut saya, YouTube kok tidak seperti itu ya, tidak bisa meningkatkan hasil belajar, malah mengganggu aktivitas belajar saya. Nah, setelah menemukan dari pengalaman, dari pertanyaan, kemudian cari artikel-artikelnya. Apa iya ada artikel yang mendukung pendapat saya ya secara pribadi bahwa sosial media, kemudian multimedia itu kemudian malah mengurangi produktivitas belajar. Harus dicari itu hasil-hasil penelitiannya yang mendukung kita. Jadi kita kalau meneliti sesuatu tidak bisa kalau kita tidak menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya, teori-teori yang sebelumnya yang mendukung statement kita. Itu nggak bisa. Saya pernah menjelaskan ini di semester 6, ya, di kelas metodologi penelitian. Ibaratnya gini, sekarang itu kan ada vaksin corona banyak ya. Ada vaksin Zeneca, ada Moderna, ada Sinovac, ya kan? Ada Sinovac. Nah, para ilmuwan yang menemukan vaksin ini tidak ujuk-ujuk kemudian mencampur antara zat A, zat B, zat C,
kemudian diolah menjadi vaksin. Tidak. Mereka bekerja sama mencari artikel-artikel penelitian kesehatan ya tentang kesehatan, tentang vaksin sampai berpuluh-puluh tahun yang lalu, ya kan, yang membuktikan bahwa zat A, ya ini hasil penelitian ya, yang membuktikan bahwa zat A bisa mengatasi virus ini, zat B bisa mengatasi virus ini, zat C bisa mengatasi ini, kelemahannya apa, jika zat A dan zat B ini dicampur, ini akan efeknya seperti apa. Jadi ini ada puluhan, bahkan ratusan mungkin ya, artikel-artikel hasil-hasil penelitian yang kemudian diramu menjadi satu, akhirnya kemudian muncullah muncullah penemuan baru tentang vaksin Sinovac misalnya, ya Sinovac. Nah, jadi vaksin ini adalah akumulasi dari penelitian sebelumnya, teori-teori yang ada sebelumnya, temuan-temuan sebelumnya. Sama dengan di pendidikan juga seperti itu. Ketika kita menawarkan satu solusi, seperti tadi ya, bahwa kita mengkritisi media YouTube, mengganggu proses belajar. Itu kan baru pengalaman pribadi kita. Sementara ini adalah penelitian ilmiah. Untuk membuktikan bahwa statement pernyataan kita benar, kita perlu didukung oleh teori-teori yang ada sebelumnya. Si A dan si C yang betul-betul mengungkap bahwa ia benar. Ternyata ada penelitian-penelitian yang sebelumnya yang mengatakan bahwa sosial media itu mengganggu produktivitas. Itulah yang kita gunakan untuk menyerang, untuk mengkritisi artikel yang sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, tentang mengubah dari kita, ya, mengkritisi. Yang kedua adalah mencari celah atau melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya yang belum tersentuh oleh si peneliti. Biasanya peneliti, jika ia benar-benar meneliti, itu ada di bagian saran. Coba kalian lihat saran yang ada di skripsi sekarang, jarang sekali mahasiswa yang kemudian menyarankan, mengemukakan bahwa kelemahan dari penelitian saya adalah, misalnya ya, menggunakan media YouTube. Media YouTube ini contohnya, penemuannya adalah media YouTube bisa meningkatkan hasil belajar siswa matematika, karena yang peneliti ini meneliti matematika. Nah, mestinya saran yang selanjutnya adalah mengatakan bahwa penelitian ini berlaku di mata pelajaran matematika kelas 3 SD pada suasana pedesaan, dan ini belum diuji cobakan di suasana perkotaan pada usia yang jenjang sekolah SMP dan SMA, sehingga perlu penelitian lanjutan apakah hasil temuan ini juga bisa diterapkan di usia yang lebih tinggi dibanding di usia yang usia sekolah dasar. Seperti itu, mestinya saran di belakang itu seperti itu. Jadi bukan saran, ya ada benarnya juga saran-saran yang ada sekarang, tetapi berilah saran kepada peneliti selanjutnya sehingga peneliti selanjutnya bisa melanjutkan penelitian Anda. Nah, itu ya. Jadi melanjutkan penelitian dari yang sebelumnya. Misalnya, ini kita banyak contoh aja ya. Misalnya, hubungan ada mahasiswa yang meneliti antara hubungan motivasi dengan hasil belajar, ya kan? Hubungan motivasi dengan hasil belajar. Temuannya adalah motivasi hubungannya sangat tinggi. Semakin tinggi seorang motivasinya untuk belajar, maka prestasi belajarnya juga semakin tinggi. Nah, kemudian ditemukan penelitian yang lain bahwa motivasi belajar ini tinggi jika anak itu berasal dari keluarga yang mampu. Kenapa? Karena mereka sudah dilengkapi dengan fasilitas, kemudian makanannya juga terjamin,
kemudian lingkungan keluarganya juga harmonis, sehingga ini sangat mendukung mereka untuk memiliki motivasi yang. Nah, kalian masuk mengambil itu karena peneliti si hanya meneliti hubungan antara motivasi dan hasil belajar. Sebagai peneliti lanjutan langsung tangkap bagaimana kalau misalnya motivasi dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Bagaimana motivasi anak-anak yang disable? Bagaimana motivasi? Masuk ke situ. Jadi melanjutkan penelitian yang ada selanjutnya. Ada sebelumnya. Bukan seperti yang saya sebutkan tadi, hanya merubah tempatnya, hanya merubah ininya, tetapi di dalam isinya itu sama. Itu ya bukan berarti tidak boleh, tapi itu tidak challenging, tidak menantang Anda, tidak menantang kita untuk menemukan sesuatu yang baru, melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, seperti yang terakhir adalah hasil observasi. Nah, ini hampir sama dengan yang keempat ya. Jadi melihat keadaan sekitar. Kemarin saya menguji mahasiswa. Menurut saya bimbingannya Pak Irfan. Menurut saya topiknya bagus. Jadi fenomenologi ya, kalau tidak salah. Itu tentang kemampuan siswa sekolah dasar, kemampuan berbahasa berbahasa kromo. Jadi menurut si peneliti, menurut mahasiswa ini, bahwa kemampuan siswa sekarang untuk berbahasa kromo itu rendah, ya sangat rendah. Apa penyebabnya? Nah, ini fenomenologi kan menarik ya untuk mengetahui kenapa ya. Kenapa kemampuan siswa untuk berbahasa santun, berbahasa Jawa yang santun itu rendah. Ini perlu kita ungkap semuanya. Itu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh. Jadi, saya adalah buka mata, buka telinga, baca buku yang banyak, baca skripsi yang banyak, karena dengan seperti itu kalian akan melihat banyak sekali masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang butuh untuk dijelaskan melalui penelitian. Apakah tidak bisa dijawab dengan hanya asumsi? Bisa. Kalau kita bertanya kenapa ya mahasiswa sekarang jarang yang berbahasa Jawa yang kromo, ya kan sekarang ya pasti jarang lah. Jawabannya gini ya biasanya, ya pasti jarang lah. Kenapa? Karena sekarang kan orang tua lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, kemudian tayangan-tayangan di televisi juga berbahasa Indonesia, buku-buku juga berbahasa Indonesia. Anak-anak sudah tidak tertarik lagi untuk berbahasa Jawa yang ini. Kalau bahasa Jawa sehari-hari yang slang-slangnya itu mungkin iya bisa kita jawab begitu, tetapi apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Tidak bisa. Itu sebabnya kenapa kita harus melakukan penelitian, karena hanya penelitian ilmiah lah yang bisa menjadi dasar ilmiah untuk menjawab suatu peristiwa. Bisa aja kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, tapi itu asumsi. Apakah benar atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi jika kita lakukan penelitian ilmiah, langkah-langkahnya ilmiah sampai pada analisis datanya, pengumpulan datanya, dan kesimpulannya, itu kemudian bisa dipertanggungjawab bahwa ini hasil penelitian dengan kelemahan. Itu ya, kita lanjut. Jenis-jenis rumusan masalah. Jenis-jenis rumusan masalah itu ada 3. 1, deskriptif. Ya, apa itu rumusan masalah deskriptif? Sampai sini jika ada yang mau tanya silakan ya, setelah aja ya, tidak apa-apa. Oke, deskriptif itu mencari fakta empiris di lapangan, kemudian menjelaskan temuan penelitian dengan teori yang ada. Ini saya tidak membedakan mana penelitian kuantitatif dan mana penelitian kualitatif.
Silahkan kalian nanti kalau mau ada yang tanyakan, ini kalau pertanyaannya seperti ini apa kualitatif ada kuantitatif? Ya, apa sih sebenarnya ciri khasnya rumusan masalah kuantitatif dan kualitatif? Contoh ya, deskriptif. Seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia? Ini deskriptif, ya. Berapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia. Yang kedua, seberapa besar efektivitas model pembelajaran Jigsaw terhadap Jigsaw ini masuk pada cooperative learning kalau nggak salah diskusi ya, terhadap prestasi belajar siswa. Jadi deskriptif ini namanya aja deskriptif, menjelaskan data fakta-fakta yang di lapangan, kemudian nanti teorinya apa, temuannya ini, kemudian dihubungkan apakah data yang ada di lapangan sesuai dengan teori yang digunakan, atau kita menemukan teori yang baru atau mengkritisi teori yang ada. Jadi ini penting bagi kalian yang menulis skripsi, jangan lupa ya, nanti ada sinkronisasi dengan teori yang sudah kalian baca pada langkah awal tadi yang saya sudah sampaikan tadi. Yang kedua, komparatif. Namanya komparatif berarti ada perbandingan di sana. Membandingkan teori dengan fakta. Contohnya, mengapa ada perbedaan perilaku belajar siswa di desa dan di kota? Mengapa ada perbedaan perilaku belajar antara gender perempuan dan laki-laki? Nah, itu komparasi, dibandingkan. Selanjutnya, apakah ada perbedaan prestasi belajar antara murid sekolah A dan sekolah B? Nah, variabel penelitiannya adalah prestasi belajar pada dua sampel sekolah A dan sekolah B. Yang ketiga, adakah perbedaan pemahaman terhadap materi listrik antara siswa di sekolah formal dengan siswa yang homeschooling? Ini komparasi. Apakah ini kualitatif atau kuantitatif? Nanti kita bahas. Kalau ada yang tanya. Kalau enggak, kita tidak bahas. Yang ketiga, pertanyaan jenis rumusan masalah asosiatif. Asosiatif ini ada yang hubungannya kausalitas. Kausalitas itu maksudnya A mempengaruhi B, tapi B tidak mempengaruhi A. Satu arah, ya. Ada yang resiprokal, timbal balik. A mempengaruhi B, B juga bisa mempengaruhi. Biasanya kalau hubungannya kausalitas, maka pertanyaannya adalah seperti ini. Adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin negara? Misalnya, adakah hubungan antara jenis kelamin wanita atau laki-laki terhadap prestasi belajar? Ya, misalnya gitu. Adakah hubungan antara siapa yang mau ngasih ide? Yang menurut kalian selama ini menjadi tanda tanya, apakah ada hubungan antara yang dekat-dekat aja di lingkungan sekitar kalian, gitu ya. Kita mencari hubungannya. Nah, adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid sekolah? Nah, nanti kalau ini kuantitatif, hipotesisnya adalah semakin banyak jumlah payung yang terjual, maka semakin banyak pula jumlah murid sekolah. Itu hipotesisnya, ya. Tetapi hipotesisnya ini harus didahului dengan kajian pustakanya. Adakah pengaruh kurikulum, media pendidikan dan kualitas guru terhadap prestasi belajar siswa SMP? Ini hanya satu arah. Kita tidak akan menanyakan apakah
Apakah kemampuan memimpin negara mempengaruhi warna rambut? Ya enggak lah. Warna rambut dari kecil, dari lahir ya sudah segitu. Kalau hitam ya hitam, ya. Bisa jadi sih kemampuan presiden warna rambutnya menjadi putih gitu kan. Yang tadinya hitam menjadi putih, jadi mempengaruhi rambutnya. Rambutnya. Tapi itu bukan genetika, itu karena terlalu pusing akhirnya rambutnya menjadi keriting gitu ya. Nah, ini hubungannya antara karena gini, ini yang ada pengaruh kurikulum, media pendidikan, dan kualitas guru terhadap prestasi belajar siswa. Ini nggak mungkin ya, pengaruh prestasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa terhadap kualitas. Ini hubungannya satu arah. Nah, mari kita lihat hubungan resiprokal atau timbal balik. Adakah hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan? Nah, kecerdasan bisa membuat orang kaya, kaya juga bisa membuat orang cerdas. Adakah hubungan antara motivasi dan prestasi? Motivasi tinggi bisa membuat orang berprestasi tinggi, tapi berprestasi tinggi pun bisa meningkatkan motivasi. Ini ada hubungan timbal balik. Bagi kalian yang sudah menentukan tadi, saya pengen kuantitatif, sudah menemukan, sudah mengobservasi di lapangan, ada persoalan seperti ini yang kayaknya lebih bagus dijawab dengan kuantitatif, pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Biasanya nanti pembimbing akan membantu bahwa kalau rumusan masalahnya seperti ini sebaiknya dijawab dengan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Biasanya seperti itu. Jadi melalui diskusi-diskusi panjang nanti kemudian akan kita tentukan apakah sebaiknya kuantitatif atau kualitatif. Ya. Bagaimana jika sudah menentukan tadi ini apakah deskriptif, komparatif, hubungan kausalitas? Bagaimana rumusan masalah penelitian baik wordingnya ya, lebih ke kata-katanya atau kalimat-kalimat. Wordingnya, rumusan masalah itu adalah satu rumusan, saya nggak ikutin ya, yang penting-penting aja. Satu rumusan masalah, satu fokus persoalan. Jadi jangan dua persoalan, ya. Jangan dua persoalan dalam satu rumusan masalah. Kemudian pertanyaannya sederhana, positif ya, positif, deklaratif, dan deskriptif. Umumnya dalam bentuk pertanyaan. Apa tandanya kalau itu pertanyaan? Di belakangnya ada tanda tanya. Nah, kemudian kata pertama biasanya kalau pertanyaan misalnya ada 5W plus 1. Apa itu 5W? What, why, who, apa lagi? When, apa lagi satunya? 5W. What, Where? where. Ya benar. What, why, who, when, Where? and plus one age. How, ya, how. Ada klasifikasi, ada pembagian bahwa biasanya kalau dia kualitatif itu didahului dengan apa, bagaimana, kenapa, ya. Tetapi kalau kuantitatif itu biasanya didahului dengan apa juga, tapi apakah ada pengaruh, bagaimana pengaruhnya. Nah, ini kadang juga membingungkan karena mungkin coaching selanjutnya ya yang akan sesi berikutnya yang akan menjelaskan lebih dalam lagi metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pertanyaannya sama-sama apa, tetapi kemudian dijawab dengan pendekatan yang berbeda. Pertanyaannya sama-sama bagaimana, tetapi kemudian dijawab dengan pendekatan yang berbeda, analisis yang berbeda, pengumpulan data yang berbeda, dan kesimpulan yang berbeda. Ini kalau saya secara pribadi ini fleksibel saja, ya.
fleksibel saja. Apakah ada pengaruh? Apa penyebab? Kan? Apakah ada pengaruh? Apa faktor-faktor yang menyebabkan siswa memiliki prestasi belajar? Kan sama. Dan apa faktor-faktor yang menyebabkan siswa bermotivasi tinggi? Ini pasti kualitatif. Apa faktor-faktor? Karena yang ditanyakan adalah faktor-faktor. Ya, kan? Tapi apakah ada pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar? Maka ini dijawab dengan penelitian kuantitatif. Nah, jika pertanyaannya adalah seberapa besar faktor-faktor eksternal mempengaruhi hasil belajar siswa, otomatis ini akan dijawab dengan deskriptif kuantitatif. Karena seberapa besar itu hubungannya dengan frekuensi dan prosentasi. Nanti kemudian akan dijawab 50%, 90%, 10%, ya kan? Nah, ini jelas sekali bahwa ini adalah pertanyaan kuantitatif. Oke, memiliki nilai penelitian. Karena ada banyak rumusan masalah yang tidak memiliki nilai penelitian. Misalnya apa? Masalahnya apa? Yang tidak memiliki nilai penelitian, tidak usah diteliti juga sudah bisa dijawab gitu. Ya, jadi rumusan masalahnya adalah memiliki nilai penelitian. Kemudian yang ketujuh, variabel-variabelnya. Variabel itu kan ada variabel dependent, ada variabel dependent, variabel moderator, ya kan? Ini semua variabel-variabel ini dapat diuji. Maksudnya apa? Dapat diukur kalau di kuantitatif. Motivasi, alat ukurnya apa? Hasil belajar, alat ukurnya apa? Tes hasil belajar, ya kan? Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, faktor-faktor eksternal, ya, faktor dapat dicari menggunakan apa? Dicari dengan menggunakan wawancara, observasi, dapat diuji dengan menggunakan FGD. Karena kalau dulu penelitian kualitatif itu alat-alat instrumen datanya sebatas wawancara, observasi. Sekarang kalau saya lihat di buku-buku yang terbitan yang terbaru ada FGD, ada sosial media, ya ada TV dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu alat pengumpul data di kualitatif. Meskipun alat utama untuk mengoleksi data adalah peneliti sendiri dalam ya, jadi saya tidak terlalu banyak membahas kualitatif dan kuantitatif. Nanti mungkin ada sesi sendiri yang membahas itu ya. Oh, dia nangis. Nah, coba kita lihat ya. Ini contoh rumusan masalah. Apa yang ini mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini kualitatif atau kuantitatif? Apa yang dimaksud dengan multimedia pembelajaran? Apa saja fungsi multimedia pembelajaran? Bagaimanakah sejarah terbentuknya multimedia pembelajaran? Apa saja kelebihan dan kelemahan multimedia pembelajaran? Apa saja bentuk multimedia pembelajaran dan keterkaitannya dengan prestasi belajar siswa? 1 sampai 5 ini kualitatif atau kuantitatif sifatnya, ya dikira-kira aja. Kualitatif. Ya, kualitatif ya. Kualitatif karena kalau kita melihat ini apa yang dimaksud dengan multimedia pembelajaran, ya kan? Nah, ini bisa mewawancarai guru, bisa mewawancarai siswa, bisa mewawancarai pendidik. Apa yang mereka maksudkan dengan multimedia pembelajaran? Bedakan antara paper, makalah dengan rumusan masalah penelitian. Kalau makalah, apa yang dimaksud dengan multimedia pembelajaran? Apa saja multimedia pembelajaran? Makalah kita kan cari kajian pustaka di buku kan? Kajian A, menurut B, menurut C, dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai pada penelitian kualitatif, ini kemudian akan berubah konsepsi media multimedia pembelajaran menurut guru A, menurut guru B, menurut guru C. Gitu ya, konsepsinya. Jadi nanti akan membandingkan antara ada banyak responden, ada banyak partisipan. Nah,
Lanjut. Apakah faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi kesuburan perempuan? Bagaimana minat alumni SMA masuk ke perguruan tinggi swasta X di Surabaya misalnya? Bagaimana tanggapan masyarakat tentang dana guru merdeka? Ini semuanya adalah contoh-contoh dari penelitian kualitatif yang menggunakan kata apa, bagaimana, cuma di sini belum ada yang how ya, kenapa. Nah itu bisa juga kita gunakan. Tidak masalah. Saya kira untuk rumusan masalah ini sudah banyak ya yang saya sampaikan. Jadi kembali ke tadi ke sini, gini, ketika sudah menentukan penelitian itu kualitatif dan kuantitatif, ya bukan mix atau campuran, saya buka di sini, bukan campuran. Ini yang sering banyak terjadi di kakak kelas kalian. Dalam proposal ada mahasiswa yang menulis 3 rumusan masalah. Rumusan masalah pertamanya adalah apa? Rumusan apa kualitatif. Rumusan masalah keduanya adalah kualitatif. Rumusan masalah ketiganya adalah kuantitatif. Ya kan? Apakah ada pengaruh? Jadi bertanya dulu bagaimana motivasi belajar siswa, misalnya gini. Judulnya adalah pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Bagaimana rumusan masalah pertama? Bagaimana motivasi belajar siswa di kelas ini pada sekolah ini? Kemudian yang kedua, bagaimana prestasi belajar siswa di kelas ini dan kelas ini di sekolah ini? Dan itu kemudian tidak menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya kan? Tidak menggunakan pendekatan kuantitatif ketika menjawab pertanyaan 1 dan 2. Justru yang digunakan adalah wawancara. Jadi, ketika ingin tahu bagaimana motivasinya, yang dilakukan adalah wawancara. Tapi, ketika ingin di pertanyaan rumusan masalah yang ketiga, apakah ada pengaruh antara motivasi dan prestasi belajar? Jelas-jelas itu kuantitatif karena menggunakan tes hasil belajar, kemudian analisisnya juga analisis pakai UJT dan lain-lain sebagainya. Nah ini kan nggak jelas mau kualitatif atau mau apakah ini pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Itu yang penting ya. Jadi ketika merumuskan rumusan masalah, tentukan pendekatan yang kalian gunakan adalah kualitatif atau kuantitatif. Kemudian perhatikan, jangan memix kalau kalian kalau yang bukan mix method, ya jangan di mix. Jika memutuskan kuantitatif maka seluruh pertanyaannya adalah pertanyaan kuantitatif, rumusan masalahnya. Jika itu kualitatif maka seluruh masalahnya itu juga adalah kualitatif. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut ke latar belakang. Silakan Alifa, mungkin karena kalau lanjut ke latar belakang inilah persoalan yang lain. Mungkin bisa dipakai yang lain juga. Silakan teman-teman, kakak-kakak yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa diketik di kolom chat. Sambil menunggu, mungkin saya mau tanya ya Bu. Tadi pada jenis rumusan masalah, ada jenis rumusan masalah yang asosiatif, yakni menghubungkan antara teori dan fakta empiris, hubungan kausalitas dan resiprokal timbal balik. Nah, pertanyaan saya, jika kita memakai jenis rumusan masalah asosiatif itu, apakah harus memakai kausalitas dan resiprokal yang dua-duanya atau boleh salah satu? Terima kasih, Bu. Ya, makasih Alifa. Jadi ini harus dipilih salah satunya. Apakah mau menggunakan kausalitas? Karena nanti ada desain penelitian
Cuman di sini nggak saya cantumkan ya yang desain penelitian. Oh ini dia, penelitian eksperimen dan survei penelitian, nggak ada, saya nggak cantumkan di sini. Yang kuantitatif. Jadi ini harus pilih salah satunya. Apakah kausalitas atau resiprokal? Kenapa harus memilih salah satunya? Karena nanti analisis datanya jika itu karena memang ini kuantitatif ya. Kalau itu kuantitatif maka analisis datanya akan berbeda antara yang kausalitas dengan yang resiprokal. Melihat hubungan dan melihat pengaruh timbal balik itu rumus yang dipakai SPSS-nya statistiknya itu akan berbeda. Jadi memang harus menentukan salah satu. Gitu ya, Alifa. Yang lain? Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, atau mungkin kita lanjut dulu ya Bu ya, nanti pertanyaannya di akhir materi. Oke, baik, kalau nggak ada yang banyak, kita lanjut pada latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu sebelum urusan masalah, ya kan? Sebelum urusan masalah. Jadi latar belakang inilah, di dalam latar belakang ini ada rumusan masalah, ya gitu. Dan latar belakang inilah yang kemudian menuntun kita untuk menjelaskan bahwa ada masalah dalam penelitian. Jadi seperti ini. Latar belakang atau background penelitian secara sederhana adalah alasan kenapa sebuah penelitian itu dilaksanakan. Kenapa penelitian ini penting? Jadi meyakinkan pembaca, meyakinkan audiens bahwa penelitian itu penting. Nah, kerangka penulisan latar belakang masalah biasanya menggunakan piramida terbalik. Jadi mulai dari hal-hal yang sifatnya umum, ya, saya baca ya, menjelaskan fenomena yang mendasari permasalahan yang ada dalam penelitian. Kemudian semakin mengerucut sampai pada masalah yang sebenarnya. Nah, jadi menggunakan piramida terbalik. Poin-poin penting apa saja yang ada dalam latar belakang? Ya, tadi kita sudah memulai pembicaraan bahwa masalah itu adalah adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi real yang ada di lapangan. Nah, itu yang dijelaskan sebenarnya di latar belakang. Jadi mulailah berbicara tentang hal-hal yang baik-baik, ya. Seperti apa sebenarnya pendidikan yang seharusnya di Indonesia ini? Indonesia, madrasah ibtidaiyah semakin kecil semakin dimulai dari hal-hal besar, hal-hal yang lebih latar belakang itu lebih ke pola pemikiran deduktif, ya, dari hal yang general kemudian menjadi lebih spesifik. Nah, jadi untuk mempermudah menulis latar belakang, ya ini tadi, mulailah dari kondisi ideal. Misalnya kalian meneliti tentang model pembelajaran, ini untuk untuk kuantitatif. Model pembelajaran contextual teaching and learning, apakah berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi pengaruh model CTL, contextual teaching learning, terhadap kemampuan berpikir siswa. Tidak usahlah memulai dari dari keadaan Indonesia secara umum. Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau-pulau. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, nggak usah, itu terlalu luas, ya, terlalu luas. Jadi langsung aja pada pendidikan CTL itu, kondisi ideal implementasi CTL itu seperti apa?
atau strategi pembelajaran misalnya dalam pelajaran IPS atau pelajaran IPA. Nah, karena kita ini mencari penerapan, mencari pengaruh antara CTL dengan prestasi belajar siswa. Jadi mulailah membahas CTL. Tidak berarti bahwa tidak bisa membahas yang lebih general ya, misalnya membahas tentang corona, maksudnya tidak berarti itu. Tapi harus kalian ingat bahwa latar belakang itu sifatnya halamannya itu sedikit terbatas. Jadi kalau kalian terlalu banyak menjelaskan, orang kemudian akan mencari mana ini intinya apa, gitu intinya apa. Jadi kalau misalnya kayak tadi ada pertanyaan tentang berapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata hari murid sekolah di Indonesia. Nah, kalau misalnya seperti ini, sekarang coba jawab saya. Minat baca dan belajar murid-murid sekolah di Indonesia. Siapa yang kira-kira bisa memberikan bayangan ke saya? Ini apa yang pertama dijelaskan di latar belakang jika rumusan masalahnya seperti ini? Berapa tinggi minat baca dan ini variabelnya ada minat baca dan lama belajar. Di variabelnya minat baca dan lama belajar, durasi belajar rata-rata hari murid sekolah Indonesia per hari murid-murid sekolah Indonesia. Kalian ada bayangan tidak latar belakangnya kira-kira seperti apa ya? Apa yang harus dijelaskan di latar belakang jika rumusan masalahnya seperti ini? Ada kondisi ideal, ada kondisi real. Paragraf pertamanya aja maksud saya. Paragraf pertama. Apakah kita memulai dari tujuan pendidikan nasional? Apakah kita mulai dari GBHN, sekarang masih ada, atau Undang-Undang Pendidikan Nasional? Atau kita memulai langsung dari mana? Bisa jawab nggak? Satu orang aja. Mungkin ini Bu, dari bisa langsung kayak memaparkan bagaimana kondisi atau tingkat minat baca anak pada saat ini. Oke, kalau menurut Alifa, tingkat minat baca anak-anak pada saat ini. Yang lain, ada lagi nggak? Bisa jawab, boleh, silakan. Ada yang mau jawab? Dan rumusan masalahnya seperti ini. Berapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid sekolah ini? Ingat, keywordnya, kata kuncinya adalah mulailah dari kondisi ideal. Murid-murid, kondisi ideal minat baca dan lama belajar murid-murid sekolah. Berarti kita memulai dari mana? Bagaimana minat baca? Bagaimana minat baca? Ya. Oke. Sama, bagaimana minat baca? Ini bagaimana minat baca? Kondisi minat baca, kondisi ideal atau kondisi real? Kondisi ideal dulu, seharusnya bagaimana? Ya, kondisi idealnya ya. Oke, kondisi ideal itu bisa kita ambil dari teori, bisa kita ambil dari hasil penelitian. Kan? Nah, kalian bisa memulai dari ini kan variabelnya adalah minat baca dan lama belajar. Kalian bisa memulai dari kalimat, dari kata tentang kondisi ideal minat baca. Bisa tidak usah Indonesia, dunia boleh, ya. Bahwa idealnya ya tidak juga kata pertamanya adalah idealnya, enggak ya. Nah, bisa dimulai gini. Prestasi belajar suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa besar minat baca dan minat belajar dari
murid dari siswa-siswanya. Jangan berhenti sampai di situ, tapi harus ikut siapa yang ngomong kayak gitu. Ini yang paling kurang dari mahasiswa dan dari kakak kelas kalian. Setiap kali menulis latar belakang, setiap kali menulis kajian pustaka, tidak membuat siapa yang ngomong kayak begitu. Tidak ada referensi, tidak ada footnote di dalamnya. Padahal ini ya perlu diingat, penelitian itu adalah seperti yang tadi adalah sebenarnya kalau kita melakukan penelitian, kita mengumpulkan pendapat-pendapat orang lain. Ingat tadi ya yang saya jelaskan tentang virus corona, Sinovac, tentang vaksin, mengumpulkan pendapat-pendapat orang lain, kita ramu. Jadi jangan lupa mencantumkan siapa yang berbicara seperti itu. Siapa yang mengeluarkan teori, siapa yang menemukan penelitian. Nah, jangan lupa ditulis itu. Jadi dalam latar belakang, dalam metodologi penelitian, dalam kajian pustaka harus selalu ada siapa yang memberikan statement. Kita baru bisa memberikan statement ketika itu ada dalam temuan penelitian kita. Temuan penelitian kita itu apa? Tetapi sekali lagi temuan penelitian nanti didiskusikan lagi dengan teori-teori yang ada sebelumnya. Dan yang ada sebelumnya, penemuan itu diafirmasi lagi, dikonfirmasi. Jadi dalam latar belakang, tidak hanya dalam penelitian ya, ketika kalian menulis makalah, ketika kalian berbicara pada seseorang, berdebat, jangan sampai berdebat tidak ada rujukannya. Gimana caranya bisa banyak rujukan? Bagaimana bisa banyak referensi? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini kalimatnya si ini, penemuannya si ini? Tidak ada jalan lain kecuali banyak membaca. Banyak baca. Kemudian, nah, kalau misalnya dalam penelitian ilmiah, kalian mengungkapkan satu statement penting, apalagi itu tentang data, tidak ada statementnya, itu bisa dianggap plagiat. Karena itu namanya menggunakan pendapat orang lain tanpa menyebutkan siapa yang mengucapkan. Apalagi di dalam penelitian ilmiah. Kalian akan kelihatan sangat cerdas ketika berbicara, ketika berdebat dengan seseorang. Dan kalian akan mengatakan begini, si A dalam bukunya yang berjudul ini mengatakan, si B dalam penelitiannya, tidak juga lah formal seperti itu ya. Jadi, ada penelitian si B, bolehlah cek ya, ini judul penelitiannya segini. Dia mengatakan bahwa bla 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 gitu. Nah, apalagi di dalam skripsi memang wajib. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi mulailah tentang kondisi ideal, minat baca dan minat belajar murid siswa ya, usia sekolah bisa tingkat dunia. Nah, itu kemudian harus didukung oleh data, harus didukung oleh penelitian. Jadi mulai dari kemudian dalam satu paragraf ingat, dalam satu paragraf ide utama itu, main idea-nya itu bisa diletakkan di awal, bisa diletakkan di tengah, bisa diletakkan di akhir. Tetapi untuk mempermudah kalian yang masih baru belajar menulis, letakkanlah ide pokoknya di awal paragraf. Ya. Di awal paragraf ide pokok, kemudian selanjutnya kalimat-kalimat yang selanjutnya dalam satu paragraf itu mendukung ide awal. Ide yang ada di awal paragraf. Jadi jangan sampai kalian berbicara tentang minat baca dan lama belajar murid-murid sekolah di ide awalnya, tetapi dalam satu paragraf ini tidak membahas tentang minat baca, malah membahas tentang yang lain. Satu paragraf, satu ide pokok.
dan itu satu ide dan mendukung ide main idea yang ada di paragraf pertama. Pendukungnya apa? Pendukungnya itu supporting idenya, istilahnya ya, supporting idenya itu bisa teori, bisa data-data yang data dari statistik, bisa hasil penelitian, bisa dari TV dan lain sebagainya. Tapi setiap statement yang kita ungkapkan di dalam penelitian itu harus didukung oleh data, baik itu data data teori, statistik atau hasil penelitian. Nah, itu penelitian ilmiah, ya, membedakan antara penelitian ilmiah dengan yang non ilmiah. Oke, kita lanjut tadi kondisi ideal. Nah, tadi yang disebutkan oleh Alifa dan yang siapa itu kemudian kita masuk pada kondisi fakta, ya kan? Kita sudah berbicara tentang yang yang indah-indah ya, yang baik. Harusnya seperti ini. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa sebaliknya rata-rata belajar siswa dalam sehari itu sekian jam. Minat baca siswa harusnya mencapai itu. Kita sudah, nah barulah kita masuk pada kondisi faktual, ya. Tetapi biasanya kondisi faktual itu ada kata-kata tetapi, namun pada kenyataannya kondisi yang ada sekarang seperti ini. Rata-rata menurut penelitian si A, rata-rata minat lama belajar siswa. Ini harus ada penelitiannya. Lama belajar siswa di Indonesia hanya 1 jam 1 hari, 1 jam dalam 1 hari, mungkin seperti itu misalnya ya, 1 jam. Kebanyakan lebih banyak menghabiskan waktu untuk main game, main sosial media, main Instagram dan lain-lain sementara. Nah, dari kondisi ideal tadi menuju kondisi real, kemudian dilanjutkan dengan paragraf selanjutnya. Ingat kalimat sambungnya, berdasarkan fakta sebelumnya yang tidak sesuai, bolehlah, tidak harus seperti itu, tapi kemudian menjelaskan bahwa ada masalah di sana. Kenapa tidak seperti kondisi idealnya? Sehingga kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat penyebab kenapa minat baca di Indonesia itu lebih rendah, sangat rendah, dan lama belajarnya juga sangat masuk pada teori yang digunakan. Pada penelitian ini, teori umum yang akan digunakan adalah punyanya si A. Si A mengatakan bla 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 bla. Si A satu aja ya, mengatakan ini, penelitian ini mengatakan ini dan sebagainya, sehingga kemudian masuk pada ini ya, membahas penelitian yang sudah dilakukan peneliti. Nah, jika karya ilmiahnya yang kita gunakan itu ada kelemahan, harus jelaskan kelemahannya. Kemudian di latar belakang itu juga dibahas sedikit tujuan penelitian. Jadi setelah tadi kondisi ideal, kondisi real, kemudian ada kalimat sambung berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut seberapa besar minat baca. Itu sudah masuk tujuan penelitian ya, tujuan penelitian. Nah, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif, masuk udah metode. Tapi tidak usah terlalu detail, hanya disebutkan saja pendekatan kualitatif dan desain seperti ini. Nanti kan ada metodologi penelitian sendiri yang kemudian akan membahas itu lebih detail lagi. Nah, penelitian ini kemudian akan dengan rumusan masalah, kira-kira seperti itulah, dengan judul ini kan dengan judul minat baca dan lama belajar masih sekolah siswa-siswa di Indonesia. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah referensi, bisa menambah pengetahuan. Selesai latar belakang. Tapi jangan lupa tadi ya dicatat, latar belakang berisi kondisi ideal, kondisi real, kondisi ideal didukung oleh disupport oleh
uh, teori-teori, disupport oleh data-data hasil penelitian, disupport oleh statistik. Demikian juga dengan kondisi real. Kondisi realnya juga seperti itu. Jadi latar belakang itu menjadi strong. Kalian meyakinkan penguji, meyakinkan pembaca bahwa ada masalah dalam penelitian ini dan ini tuh penting untuk diteliti, ya, sangat penting untuk diteliti. Nah, di latar belakang inilah tempatnya untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian itu sangat signifikan untuk dilakukan. Nah, kalau kalian nanti ada keinginan untuk menulis artikel di jurnal, nah untuk latar belakang itu kan hanya sekitar mungkin 500 kata. Jadi memadatkan latar belakang sehingga kemudian dari beberapa halaman deskripsi itu kemudian dipadatkan hanya menjadi 2 paragraf misalnya. Jadi betul-betul hanya intinya saja. Jadi mulai sekarang belajarlah menulis sesuatu yang langsung pada intinya, tidak terlalu bertele-tele, karena kita ini kebiasaan berbicara oral, sehingga dalam bahasa tulis kita ini juga kadang menggunakan bahasa oral. Jadi terlalu banyak yang akan kita sampaikan. Untuk menulis latar belakang aja sampai 2, 3, 4 halaman. Intinya nggak tahu ada di mana. Belum lagi nggak ada footnote-nya, nggak ada referensinya. Antara paragraf pertama, paragraf kedua nggak nyambung. Antara ini nggak nyambung sama sekali. Kalau saya membaca skripsi mahasiswa seperti itu, saya langsung menyimpulkan ini bukan karya original dari mahasiswa tersebut. Karena dia mengumpulkan beberapa, ambil dari buku ini, ambil dari skripsi ini paragraf 1, dan skripsi ini paragraf selanjutnya. Nggak nyambung antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Itu karena ramuan dari paragraf orang lain, bukan dengan bahasa sendiri. Benar nggak itu? Oke. Nah, coba ya, ini ada satu judul. Boleh deh kalian, tidak akan kita kerjakan di sini, tapi menurut saya ini judulnya menarik ya. Pengaruh literasi digital anak sekolah dasar terhadap kemampuan pencarian informasi edukatif di internet. Seandainya ini adalah mata kuliah, maka saya akan meminta kalian untuk membuat latar belakang masalah dan rumusan masalah jika judulnya seperti ini. Tapi bolehlah, meskipun ini bukan mata kuliah, kalian latihlah kemampuan kalian sendiri, ya, untuk mencari kira-kira kalau topiknya seperti ini, rumusan masalahnya. Saya mau menggunakan pendekatan apa ya? Kuantitatif, kuantitatif, rumusan masalahnya kayak gimana, terus latar belakangnya ini kayak gimana. Cobalah berlatih ya, berlatih untuk diri sendiri. Ya sebenarnya ini ada boleh kalian cari di internet nanti ya dengan judul ini, contoh latar belakangnya dengan menggunakan judul. Contoh latar, tidak terlalu bagus menurut saya, tetapi ya lumayanlah memberikan gambaran kepada kalian bahwa latar belakang masalah itu seperti ini. Nah, ini ya. Begitu Alifah, saya kira cukup sekian ya. 1,5 jam mungkin ini kita lanjutkan kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi atau mau menyampaikan ya kalian belum